hadis jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'din nusakh. Menurut Imam Baihaqi, dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang Fisama tidak ada. Ini ba'dul mutaakhirin setelah Imam Muslim memasukkan, karena sanadnya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan. Dari segi matan, hadis ini walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanad. Yang ketiga, kalaupun ini sahih dari segi dirayah, segi makna, kata para ulama wajib ditakwil kalaupun sahih, padahal tidak sahih. Ini transkrip dari sebagian ucapan manusia lancang di internet. Ada yang tanya tentang hadits jariyah ini kepadanya. Dia katakan hadits jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Masya Allah, bahasanya itu bahasa meyakinkan, seakan-akan ahli hadits nomor 1. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'din nusakh. Menurut Imam Al-Baihaqi dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang Fisama itu tidak ada katanya. Ini ba'dul mutaakhirin saja setelah Imam Muslim yang memasukkan, karena sanadnya satu. Baik. Jadi perhatikan ya. Jadi Imam Al-Baihaqi memberi hukum di dalam kitab As-Sunul Kubra. Pertama ingat dulu kitab Sunul Kubra. Apa ucapannya? Mudraj min ba'din nusakh. Tahu artinya mudraj? Mudraj itu bukan bagian dari hadits, bukan dari hadits tapi dimasukkan ke dalam hadits. Baik. Nah, ini yang dia maksud di sini mudraj di sudut matannya. Ini matan bukan dari hadits itu, tapi sebagian orang yang menulis hadits ini dia masukkan matan, di situ salah, keliru. Nah, begitu maksudnya. Baik. Jadi katanya di naskah Sahih Muslim yang asli itu tidak ada. Itu tidak ada. Begini orang nggak tahu ya cara bicaranya kayak bagaimana. Yang jelas ini Imam Al-Baihaqi tidak berucap seperti ini di As-Sunanul Kubra. Beliau berucapnya di kitabnya Al-Asma wa Sifat. Terus Al-Baihaqi tidak seperti itu ucapannya. Ya, kalau saya bacakan ucapan Imam Al-Baihaqi itu akan lebih pas ya kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi di kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi di jilid 2 halaman 325. Beliau membawakan sanadnya. Ya. Kata Al-Baihaqi, saya baca lengkap ya. Akhbarana Abu Abdullah Ishaq bin Muhammad bin Yusuf As-Susi. Qala haddatsana Abu Al-Abbas Al-Asam. Abu Al-Abbas Al-Asam namanya Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Qala akhbarana Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazid. Qala akhbarani Abi qala haddatsana Al-Auza'i. Al-Auza'i nama beliau Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr Abu Amr Al-Auza'i. Qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Hilal ibnu Abi Maimunah. Qala haddatsani Atha ibnu Yasar. Qala haddatsani Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami. Nah, sampai sini sudah sama ya dengan sanad Imam Muslim. Qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bitulihi. Kata Muawiyah bin Hakam, saya berkata kepada Rasulullah lalu dia sebutkan hadits dengan panjang. Qala thumma ittala'tu gunaimatan tar'aha jariyatul li qibala Uhudin wal Jawaniyah. Kemudian saya melihat ke sekelompok kambing yang digembalakan oleh budak perempuanku di arah Uhud dan Jawaniyah. Fawajadtu dhi'ba qad asaba minha syatan wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safun fasaqaqtuha saqah fasaqaqtuha saqah thumma saraftu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu fa'adhama dhalika alayya. Ya, bisa jadi baca fa'adhama dhalika alayya. Qala faqultu ya Rasulullah afala u'tikuha? Qala bala i'tini biha.
Qala faji'tu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha aina Allah. Nah, di sini ada enggak pertanyaan aina Allah? Belum dengar ya? Maka Nabi berkata kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat Allahu fis sama. Maka budak perempuan menjawab, Allah di langit. Qala man ana? Nabi bertanya lagi, siapa saya? Faqalat anta Rasulullah. Maka budak perempuan ini menjawab, engkau adalah Rasulullah. Qala innaha mu'minah fa'atikha. Maka Nabi berkata, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah, maka merdekakanlah dia. Kemudian kata Al-Baihaqi, wa akhbarana Abu Bakar bin Fawraq qala akhbarana Abdullah bin Ja'far qala hadatsana Yusuf ibn Habib Yunus bin Habib qala akhbarana Abu Daud At-Tayalisi qala hadatsana Harb ibn Shaddad wa Aban ibn Yazid an Yahya ibn Abi Kathir an Hilal ibn Abi Maimunah an Atha ibn Yasarin an Muawiyah ibn Hakam As-Sulami fadzakarahu bima'na. Kemudian kata Al-Baihaqi apa? Wa hadza sahihun. Dan ini hadits sahih. Siapa yang berucap ini hadits sahih? Hah? Ini Al-Baihaqi sendiri. Jelas ya? Ini orang dia melumahkan nih. Nukil ucapan Al-Baihaqi. Nah. Terus kata Al-Baihaqi, wa qad akhrajahu Muslimun muqatta'an min hadits Al-Auza'i wa Hajjajin As-Sawaf. Imam Muslim telah meriwayatkannya secara terpotong-potong, maksudnya beberapa bagian potongan dari hadits Al-Auza'i dan Hajjaj As-Sawaf. An Yahya, dari Yahya ibn Abi Kathir duna qissatil jariyah, tanpa kisah budak perempuan. Saya mau tanya, tadi saya baca dari Sahih Muslim, ada kisah budak perempuan atau tidak? Ada kan? Berarti di sini Imamul Baihaqi ketika beliau mengatakan tanpa kisah budak perempuan, ini berarti riwayat yang sampai kepada Imamul Baihaqi seperti itu. Jelas ya? Tapi di riwayat ulama yang lainnya belum tentu. Dan itu biasa ya. Dan memang bagi orang yang membaca buku-buku Imamul Baihaqi, kadang beliau sebut sebagian dari hadits, beliau katakan ini tidak ada di Sahih Muslim, padahal ada di Sahih Muslim. Atau sebaliknya. Ini menunjukkan ada perbedaan yang dipegang oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian kata Al-Baihaqi, wa adunnuhu innama tarakahu minal hadith liikhtilafir ruwati fi lafdhihi. Ya, kata Al-Baihaqi, dan saya menyangka Imam Muslim meninggalkannya dari hadith karena perbedaan rawi-rawi tentang lafadznya. Jadi Imam Muslim meninggalkannya karena mudraj atau apa? Enggak ada karena mudraj. Diucap Al-Baihaqi. Ya, jelas ya? Itu pun sangkaan Al-Baihaqi seperti itu. Tapi yang benarnya itu disebutkan oleh Imam Muslim. Buktinya apa? Orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Muslim semuanya menyebutkannya. Yang paling dekatnya Abu Awana dan Abu Nuaim. Dua-duanya punya mustakhraj terhadap Sahih Muslim. Dan keduanya meriwayatkan hadits dari Imam Muslim, dari jalur Imam Muslim. Dan dua-duanya menyebutkan ada kisah budak perempuan. Jelas ya? Karena itu ucapan Imam Al-Baihaqi tidak berpengaruh. Ya. Tapi intinya bahwa Al-Baihaqi mensahihkan hadits. Bersamaan dengan itu Al-Baihaqi sendiri dia sebutkan kisah budak perempuan ini dan beliau katakan ini haditsnya sahih. Ya. Jelas ya? Tiba-tiba kawan kita ini datang. Masya Allah ya. Seenaknya saja berbicara. Ya ini katanya dari segi sanad ini.